Selamat pagi, perkenalkan kami dari kelompok KKN Bogor Kota 21. Di kesempatan kali ini akan menjelaskan salah satu program kami, yaitu budidaya pakan ternak. Ada begitu banyak jenis tanaman pakan ternak, antara lain Indigofera zolengeriana, Sesbania grandiflora, Centrosema pubescens, dan juga Calopogonium muconoides. Dan di kesempatan kali ini kami akan menjelaskan dua jenis tanaman pakan ternak yang akan kami rekomendasikan untuk ditanam karena mutunya dan kualitasnya yang baik. Jenis-jenis tanaman tadi masuk ke dalam jenis leguminosa, di mana tanaman ini sangat baik untuk meningkatkan kesuburan tanah, menahan erosi, bertindak sebagai tanaman pelindung, dan terlebih lagi daunnya yang sangat baik untuk pakan ternak karena kandungan nutrisinya yang tinggi. Dua tanaman yang kami rekomendasikan yaitu Indigofera zolengeriana yang biasa disebut nila ataupun indigo, dan tanaman yang kedua yaitu Centrosema pubescens yang biasa disebut tanaman lilin atau sentro, di mana kedua tanaman ini memiliki daun yang lebat sehingga produksinya yang tinggi, dan tanaman ini juga murah serta berkualitas. Karena harganya yang murah, maka tanaman ini mendorong menurunnya harga daging di pasaran. Unggulan kedua tanaman ini, yang pertama, memiliki kandungan protein yang tinggi sehingga dapat membantu penggemukan ternak. Yang kedua, memiliki nilai pencernaan yang tinggi sehingga setiap nutrisi mudah dicerna oleh ternak. Dan yang ketiga, tanaman ini memiliki kandungan mineral yang sangat ideal sehingga dapat membantu pertumbuhan ternak yang lebih optimal. Produksi Indigofera dalam 1 hektar dapat menghasilkan 12 ton dengan waktu panen 40-50 hari dengan harga Rp400 per kilogram, sehingga dapat dihasilkan Rp4,8 juta per sekali panen. Keunggulan ini sangat baik untuk boleh membuka lapangan pekerjaan karena Indigofera sangat mudah untuk dibudidayakan dan tahan terhadap lahan yang kering. Untuk budidaya tanaman pakan ternak ini, kita perlu memperhatikan beberapa teknik. Yang pertama, tanaman ini membutuhkan cahaya matahari yang melimpah. Yang kedua, untuk pembibitannya dapat dilakukan di dalam polybag dengan diameter paling kecil 8-10 cm. Yang ketiga, untuk media yang digunakan dapat berupa media campuran antara tanah yang subur dengan pupuk organik atau kita bisa menggunakan pupuk kandang. Kemudian untuk biji yang akan dipakai perlu dilakukan perlakuan terlebih dahulu, yaitu dengan perendaman, di mana kita memilih biji yang sudah tua dan kemudian direndam selama 12 jam dengan menggunakan air hangat. Kemudian kita amati jika ada biji yang mengapung di atas permukaan air, maka biji tersebut termasuk biji yang tidak berkualitas baik sehingga harus dipisahkan. Dan kemudian biji yang terendam di dalam air kita ambil dan kemudian kita tanamkan di dalam media yang ada di dalam polybag. Dengan satu polybagnya berisi 4-5 butir biji. Untuk perawatan tanaman ini kita perlu melakukan penyiraman setiap hari. Namun, begitu banyak. Dan pastikan tidak meninggalkan genangan air pada polybag. Dan untuk pemupukannya bisa dilakukan dengan menggunakan pupuk organik, baik itu berupa pupuk kandang atau pupuk organik lainnya. Dan ketika benih yang tadi setelah menjadi semai dengan usia rentang 2-3 bulan, kita bisa memindahkan ke lahan permanen. Namun sebelumnya kita perlu menggarap lahan tersebut dengan membuat gundukan. Dan setelah saat gundukan telah terbentuk, kita bisa memindahkan semai tersebut ke lahan tersebut. Dan selanjutnya, budidaya tanaman ini dapat dipanen pada usia 3-4 bulan. Dan setelah dipanen, kita bisa masuk ke dalam siklus selanjutnya dengan kisaran waktu 90 hari. Terus menerus setiap 90 hari sampai tanaman tidak produktif kembali. Demikianlah penjelasan kami tentang budidaya pakan ternak. Semoga informasi ini bermanfaat dan selamat mencoba.